kemudian buat beberapa itu, terus selanjutnya nanti di kelas, bukan, kamu cari jawabannya sampai betul-betul menguasai kayak guru. Kalau yang kamu sudah tahu, jangan dibuat soal. Ngapain, udah tahu kok. Jadi, atau sudah tahu tapi belum dalam, Bu. Saya mau memperdalam beberapa yang ingin saya tahu tentang bab puasa, misalnya. Kalian cari tahu dari berbagai sumber. Nah, dilontarkanlah di kelas, be a teacher. Ada yang bisa enggak, teman? Kalau ada, jawabannya apa? Kalau kurang, kalian lengkapi. Kalau enggak ada, berarti kalian menjelaskan. Begitu. Tugas ibu adalah meluruskan kalau ada yang belum masih ada kesalahan atau memperdalam, memperluas, ya, menambahkan begitu. Itu maksudnya kalian berarti be a teacher. Kenapa harus beberapa pertanyaan? Karena khawatirnya teman yang aktif lebih dulu ternyata punya pertanyaan yang sama dengan kalian, punya rasa tertarik yang sama. Udah ditanyain dia. Nah, kalau kalian siap beberapa kan, habis ini saya punya pertanyaan yang beda. Begitu ya. Nah, pastikan kalau kalian ingin lebih sekedar dari lulus, minimal dalam satu semester itu 1 kali kalian be a teacher tadi. Be a teacher. Nah, kalau ingin lebih dari B nilainya, saya harus punya data kalian pernah sekali be a teacher. Gitu ya. Ya, cepet-cepetan itu sekali. Lah kalau pengen keaktifannya bagus, ya rebutan berarti ya. Begitu. Artinya, wah saya sekali sudah. Pengen nggak? Pengen boleh nggak 2 kali? Ya boleh saja, ya. Boleh saja. Kalau dilalah teman-temannya nggak pada aktif. Nyerah aja lah, yang penting lulus misalnya ya. Ya bisa aja be teacher lagi. Kalau enggak kan bisa menjawab pertanyaan teman itu sudah sangat bagus. Itu sudah namanya aktif gitu ya. Baik teman-teman, bisa dipahami ya. Maksudnya everyone is a teacher here. Jadi ibu memposisikan teman-teman juga pinter. Nah, karena kalau dikasih sistem, maksudnya bagaimana Bu? Ya kalau dikasih sistem, teman-teman itu biasanya lebih semangat membaca. Apalagi ini calon-calon guru. Belajar menjelaskan dengan baik, disertai contoh-contoh yang baik. Nah, begitu ya. Kemarin semester lalu sudah begitu, jadi saya pikir sudah tidak sulit lagi. Nah, itu kelebihan diajar dosen yang sama itu adalah kalian sudah tahu karakter dosennya, sudah tahu sela-sela dosennya ya. Kalau pengen maksimal di kuliah ini bagaimana ya. Jadi nggak perlu penyesuaian diri lagi ya. Nah, itu enaknya begitu ya. Oke, baik teman-teman. Sekarang saya share slide-nya ya. Hari ini belum mulai everyone is a teacher here. Baru kita mulainya pada pertemuan Zoom yang berikutnya. Ini udah ada banyak yang dapat nilai plus ya. Tapi beli yang minggu selanjutnya pun tetap masih dapat nilai plus tetap. Ini yang luar biasa semangat nih berarti. Nah, ada lumayan ya, lebih dari separuh kelas ya. Bagus sekali ya FKIP itu anak mahasiswanya. Mahasiswa yang bagus ya FKIP ya. Saya senang kalau calon-calon guru itu luar biasa. Tadi di pikiran ibu paling belum pada beli, paling gitu. Belum. Ternyata udah banyak ya. Luar biasa. Baik. Ya, kita akan membahas tentang
syariah ya teman-teman ya. Pengertian syariah itu apa? Jadi kita akan bahas pengertian syariah itu apa, akidah, sering dengar tapi kok ya itu saya pernah sampaikan, kok akikoh ya, syariah, akhlak, fikih, hukum ini kan hal-hal yang kalian sering dengar. Jangan sampai nggak paham. Ini sebagai pendahuluan kuliah kita sebelum masuk ke sholat, zakat, puasa, haji, ya. Kemudian komitmen Muslim, ini sudah pernah kita sedikit singgung ketika kita membahas akidah di semester 1 ya. Bagaimana sih seorang Muslim itu berkomitmen terhadap syariah gitu ya. Terus sumber ajaran Islam, kita apa saja sih sumber ajaran Islam itu begitu ya. Apa itu syariah? Syariat itu apa? Ada yang sudah tahu belum syariat itu apa? Jadi yang namanya syariah itu teman-teman itu berasal dari kata syariah. Itu adalah bahasa Arab ya. Artinya apa? Jalan yang lurus. Nah, atau juga bisa berarti sumber air yang mengalir yang didatangi manusia atau binatang untuk minum. Masya Allah. Ya. Tapi yang menurut Ibu paling mudah dipahami itu jalan yang lurus. Jadi kalau teman-teman itu dengar kata syariah, orang Muslim itu harus beribadah, ya, melakukan syariat Islam sebagai bukti bahwa dia itu iman pada Allah. Nah, itu namanya syariah itu berarti apa? Harus mengikuti jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Itulah syariah. Jadi syariah itu ihdinas syiratal mustaqim, jalan yang lurus. Gitu ya. Jalan yang diridhoi Allah. Yang kalian baca setiap Fatihah itu loh. Ya. Jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah, jalan yang sudah ditentukan oleh Allah melalui Rasulullah. Jadi bagaimana sih kita itu di dunia ini hidup itu harus bagaimana? Itu ada aturannya supaya jalan kita lurus. Itulah namanya syariah begitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak paham Islam, ya bisa belok kanan, belok kiri, lama-lama kejungkir. Nggak tahu mana yang haram, mana yang haram. Ya nggak tahu hukum-hukum Allah. Oh, menikah pergaulan dengan lawan jenis itu harus seperti apa aturannya. Boleh nggak boncengan, apalagi tangannya ngerangkul perutnya begitu. Boleh nggak begitu, masih teman. Ya, itu ada aturan semua, ada aturannya. Sholat itu aturannya bagaimana, ya. Zakat itu bagaimana, itu namanya syariah. Nah, itu harus belajar supaya jalan kita itu lurus, kita itu selamat di dunia dan selamat di akhirat gitu ya. Jadi seperti itu. Itu namanya syariah. Selanjutnya, kalau menurut istilah syariah itu apa, Bu? Tadi kan menurut bahasa dan berasal dari bahasa Arab. Sekarang kalau menurut syariah menurut istilah itu apa, Bu? Istilah itu berarti yang mudah difahami karena apa? Workable itu istilah itu pengertian yang apa? Apa bahasa Inggrisnya? Workable itu maksudnya kerja gitu loh, kata kerja gitu ya. Jadi menurut istilah yang namanya syariah itu hukum, peraturan yang diturunkan Allah melalui Rasulullah gitu ya, untuk kita manusia agar kita itu keluar dari kegelapan ya, ke dalam jalan yang terang, kita itu mendapatkan jalan yang lurus. Jadi syariah itu aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan. Pokoknya kalian kalau ingat syariah itu apa? Ingat ihdinas syiratal mustaqim, jalan yang lurus. Itu adalah
menurut bahasa. Kalau menurut istilah berarti apa? Aturan Allah, hukum-hukum Allah, ketetapan Allah yang diberikan Nabi kepada kita umatnya, umat manusia, umat Islam, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Begitu ya. Jadi sedikit Ibu cerita. Ada keluarga yang sangat kaya raya, tapi nggak tahu ilmu agama. Kaya rayanya, Masya Allah, gitu ya. Karena nggak tahu ilmu agama, ketika ayah ibunya meninggal itu bingung. Kata ayah waktu itu di ceritanya itu ayahnya dulu yang meninggal, itu bingung, nggak tahu bagaimana cara mengurus jenazahnya. Loh Bu, kalau kita di sini kan enak ya Bu, ada yang mengurus, ya begitu ya. Nah, tapi itu dilalah ada di waktu ayahnya meninggal, itu ada di luar negeri. Jadi anaknya orang kaya tuh ya, waktu di luar negeri, ayahnya berkunjung. Jadi anaknya yang pertama itu rumahnya di luar negeri lah. Terus kan nggak ngerti agama tuh. Di sana juga nggak kenal orang Muslim, kenalannya ya sebuli-buli. Ayahnya itu punya penyakit jantung, dilalah pas mengunjungi di luar negeri, itu kumat jantungnya dan meninggal. Itu bingung nggak bisa ngurus. Bingung ini gimana cara memandikan mayat, mengkafani, menyolatinya bagaimana, pusing ya. Coba gimana itu? Nggak ada kenalan ya karena individualis, kerja keras, kerja. Dilalah di sana jarang bergaul dengan orang Indonesia apalagi Muslim. Padahal pada kondisi ya ayahnya kalau udah meninggal di sana pulangkan ke Indonesia terlalu berat. Ya, terlalu berat segala macamnya. Nah, itu jangan sampai terjadi pada kita. Orang tua atau orang terdekat kita meninggal, nggak ngerti ya, gimana ya mensolatkan, gimana ya mengkafani. Dan hal buruknya lagi karena nggak ngerti agama, anaknya itu udah rebutan warisan. Yang dibahas itu udah warisan. Gitu loh. Jadi kuburan ayahnya belum kering wis rebutan warisan. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi itulah pentingnya syariah, kita itu paham agama Islam itu begitu. Jadilah kita itu cahaya untuk minimal diri kita. Kalau bisa keluarga kita. Syukur-syukur masyarakat. Begitu. Dan jangan heran kalau kalian KKN, itu ada anak dari ada mahasiswa Unisula itu, coba ditanya. Ya, atau coba dilibatkan gimana mengurus jenazah. Nah, maka itu penting, Anda belajar syariah, belajar agama Islam, belajar tutorial. Gitu ya. Nah, jangan hanya teori. Tapi pernah mempraktekkan itu penting sekali. Kalau enggak, coba kalau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan ada dosen yang meninggal dunia, ternyata dosen kalian favorit. Hari ini di Masjid Abu Bakar As-Segaf, kalian udah tatap muka tuh, kalian di kampus, akan diadakan sholat jenazah sesudah sholat zuhur. Dendeng. Kalian cuma tahu teorinya toh, nggak pernah ikut sholat jenazah, bingung kok. Jadi harus diawali, harus dimulai. Praktekan. Ya, sholat jenazah aja apa ya? Takbir pertama apa ya? Takbir kedua apa? Takbir ketiga apa? Keempat apa? Malah ada yang aneh. Oh, nggak ada rukuk kok rukuk. Salah. Ternyata salah ngisi nih Unisula ya. Tapi ya nggak sampai gitulah. Ya. Tapi kalaupun nggak sampai salah rukuk, nggak ada rukuk ya paling bagaimana kita itu bisa
Ya Allah Gusti, dosen favorit kok meninggal, pengen ikut nyolatkan. Tapi nggak ngerti sholatnya gimana, udah terima tutorial, nggak dipraktekkan, lupa. Mau nanya malu, rokaat ketiga apa ya? Nah, itu makanya teori itu jangan cuma teori, tapi diamalkan. Awal-awal pokoknya kenal nggak kenal, ada yang meninggal ikut mensolatkan. Kalau ada saudara jangan takut, malah ikut mengkafani. Ya, jangan malah menghindar pergi, itu urusan orang tua. Kamu amati, oh gitu caranya. Ya Allah, senangnya kalau orang tua aku meninggal, aku turut serta mengurus jenazahnya. Orang yang betul-betul berjasa luar biasa dalam hidupku, misal. Ya, misalnya begitu loh. Itu. Terus syariah itu ada dua bagian, yaitu pertama ibadah, artinya luas, pokoknya hubungan dengan Allah itu namanya syariah itu ada dua, hablum minallah, hablum minannas. Dan selain manusia dan lingkungan, maksudnya manusia selain Allah. Jadi pokoknya makhluk ya, tapi seringnya kalau muamalah itu ya penekannya manusia dengan manusia dan makhluk lainnya. Ya. Ibadah itu berarti ya yang akan kita bahas nanti satu semester, syahadat, sholat, puasa, zakat, itu kan ibadah. Sholat ibadahku, hidup dan matiku, gitu ya. Lillahi rabbil alamin. Jadi bagaimana kita itu sholat benar-benar karena Allah, gitu ya, bukan karena yang lain-lain. Gitu. Untuk masalah sholat itu kan masuk dalam syariah, teman-teman, itu berarti masalah ibadah. Kalau masalah perdagangan, ya sedekah, oh itu berarti itu masalah muamalah, hubungan dengan manusia, gitu ya. Itu namanya muamalah. Tentang sholat misalnya, kalau teman-teman saya tanya ya, biar nggak ngantuk. Ada enggak yang sering ketiduran, nggak ada niat meninggalkan sholat? Kalau niat, kalau sampai ada niat, aku nggak sholat, hati-hati, itu berarti Anda sudah dinamakan murtad. Kalau niat loh ya, aku pokoknya mau sholat, itu sudah murtad, keluar dari Islam. Harus syahadat, ya, maksudnya harus istighfar, tobat, karena benar-benar sengaja aku mau sholat, aku nggak mau sholat. Ya, tapi kalau saya sholat, saya sholat, saya pengen sholat, saya senang sholat, ya belum senang nggak apa-apa, pokoknya saya itu sholat. Nanti isya itu saya sholat, tapi tak tiduran, ketiduran, atau menunda-nunda, ketiduran. Nah, kalian rasanya bagaimana coba? Kalau sampai ketiduran gitu. Mbak Ani, nggak mungkin nggak pernah, pasti pernah. Semua orang pernah. Itu gimana rasanya Mbak Ani, Savitri? Iya Bu, pernah Bu. Ya semua orang, nggak mungkin Kak. Itu gimana rasanya? Hawanya tuh kayak nggak tenang gitu Bu kalau belum sholat. Itu tadi belum tenang, tapi Mbak Ani Savitri itu ketiduran dan itu waktu sholat isya-nya udah lewat, udah subuh. Hawanya gimana? Apa yang dirasakan dulu? Habis itu apa yang dilakukan sesudah itu? Langsung itu Bu, keburu langsung ambil air wudhu gitu, langsung sholat. Kodok. Oke. Rasanya gimana rasanya? Kayak merasa bersalah gitu loh Bu. Oke. Bagus itu. Bagus sekali itu. Itu levelnya bagus. Merasa bersalah, istighfar, tapi terus ingat, Allah itu kan maha pengampun. Saya nggak niat. Cuman saya teledor. Jangan teledor lagi. Tapi saya nggak ada niat meninggalkan sholat. Ya Allah, astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah, dapat wudhu dikodok. Terus jangan diingat-ingat lagi. Kalau kalau diingat-ingat lagi tuh kayak gini. Ibu dulu waktu SMP tuh kalau ketiduran tuh terus misalnya pernah sampai ketiduran sholat isya, ini niatnya gini. Aku nanti mau tahajud sekaligus sholat isya-nya. Kalau belum sholat isya kan nanti pasti aku mau nggak mau bangun. Nah, jadi itu ibu membuat sistem tuh begitu waktu SMP. Berarti aku mau nggak mau nanti bangun karena aku belum sholat isya. Jadi aku nanti tidurnya bisa nggak pulas gitu loh karena mikir belum sholat isya. Akhirnya aku bisa tahajud. Sampai segitu ibu ikhtiar biar bisa tahajud. Bablas mungkin karena kecapean ada ekstra macam-macam. Ibu itu nyesel seharian gitu. Nah, ternyata itu enggak bagus nyesel seharian. Walaupun ibu sudah mengkodok atau mengganti. Tapi ternyata itu enggak bagus. Bukan berarti terus kayak gitu itu solihah gitu. Enggak. Jadi kalau sesudah istighfar, kemudian diganti, segeralah lupakan, yakinilah Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Rahman Rahim, insya Allah Allah itu memaafkanku. Jadi nggak perlu kayak ibu terus bad mood seharian gara-gara nggak sholat. Tapi juga jangan parah. Elah, biasa. Enggak ketiduran biasa. Ada nggak yang biasa? Mbak Tias, udah lihat jam terus nih Mbak Tias. Kamu gimana Mbak Tias? Melihat-lihat ke atas tuh lihat apa sih? Enggak, Bu. Lihat apa ke atas? Ya begitu. Ada yang parah karena saking sering ketinggalannya, udah nggak ada penyesalan sama sekali. Saking wis sering meninggalkan sholat, enggak ada nyesel-nyeselnya. Loh, begitu ya? Loh, aku tadi udah sholat apa belum? Lupa ya. Nanti itu kita perdalam pada bab sholat ya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih keterkaitan antara akidah, syariah, dan akhlak? Nah, tadi udah bahas syariah. Kemarin semester 1 bahas akhlak. Ya, akidah dan akhlak. Tahu kan berarti sudah pengertiannya? Akidah itu perbuatan yang spontan, yang nggak pakai berpikir, yang udah terbiasa, saking terbiasanya udah alam bawah sadar untuk melakukan sesuatu spontan, alam bawah sadar, saking wis kebiasaannya, nggak perlu mikir, ini tak tolong enggak, ada orang minjem uang nih tak pinjemin enggak, udah nggak pakai pikir panjang. Nyo pinjeminya, saking wis kulinone udah terbiasa. Itu namanya akhlak. Kalau belum terbiasa, itu belum akhlak atau belum karakter. Hanya sekedar perbuatan baik biasa. Akidah itu keyakinan. Nah, kaitannya apa? Kaitannya itu apa antara akidah, akhlak, ya? Akidah, syariah, akhlak. Itu tuh apa sih kaitannya? Jadi kaitannya itu teman-teman bisa menganalogikan pohon gitu. Pohon seperti apa, Bu? Pohon apapun. Akidah itu akarnya yakin. Jadi orang tuh kalau punya akidah yang kuat, itu ibarat pohon tuh akarnya kuat. Tidak mudah dicabut, tidak mudah goyang ada angin besar, tidak mudah bimbang. Ya, goyang-goyang. Tidak mudah. Ya, walaupun ada badai, ada angin besar, angin belitung. Itu karena akarnya kuat. Walaupun dicoba. Jadi ibu kemarin perawat, ibu kan ya sesekali ke salon muslimah gitu ya. Perawatan gitu kan. Itu ada itu. Cobaan. Jadi enggak, jadi dia tiba-tiba, jadi gimana ya kalau di salon tuh tahu ibu dosen tuh langsung tanya sampai pengen ning salon relax kok malah tanya besok lagi aku kalau ditanya ngasto nindi meneng wae
Bukannya pelit ilmu, tapi bukan pengen rileks, malah do konsultasi. Pegai-pegai salonnya wong telu do teko kabeh. Jadi ini nggak jadi rileks, kerimbat sambil jawab ya. Wah, oke, tapi nggak apa-apa, manfaat lah ilmunya. Cuman iya kan orang ke salon itu kan karena penat, pengen rileks. Ya besok lagi nyali calon, kalau ke salon muslimah lagi kalau ditanya ibu ngasto apa, ya adalah gitu aja. Kalau ngomong dosen agama langsung konsultasi. Jadi ada yang itu kena badai rumah tangga sampai cerai 3 kali loh, kayak artis we. Dengan yang pertama di poligami nggak kuat cerai, dengan yang kedua dapat yang berjenggot begitu nggak boleh keluar rumah, ya nggak boleh ikut ngaji apa, pokoknya di rumah saja, itu harus di rumah saja. Onda ibunya datang pun nggak suka. Jadi Islamnya gimana nggak tahu saya. Terus yang ketiga buh apa gitu, aduh masalahnya berat sampai dia pengen keluar Islam kayak gitu. Jadi ya kalau kita semua gitu ya punya masalah yang seberat tadi orang salon yang curhat ke saya itu memang tidak mudah teman-teman kalau akarnya nggak kuat ya. Jadi kalau akidah kita nggak kuat bisa jadi sampai keluar Islam. Loh Mbak, kenapa tuh kok ada kepikiran pengen keluar Islam? Saya bilang, nah, saya itu Bu ya, sejak saya masuk Islam tuh banyak Bu cobaannya Bu. Saya tuh terus terang ya, dulu saya itu Kristen, saya itu dibiayai oleh gereja, sekolah sampai S2 Bu, sampai saya dapat kerjaan dengan gaji sebulan 10 juta. Waktu saya jadi orang Kristen kok saya itu enak hidupnya. Sesudah saya masuk Islam, saya malah dipoligami oleh suami saya. Sekarang saya malah dikungkung suami saya. Yang kedua, yang ketiga ini juga ternyata bermasalah. Nah, itu loh. Oh, tak giniin. Mbak, mungkin ketika lihat jenengan ini ragu, pengen balik ke Kristen, Allah itu pengen tahu jenengan tuh betul-betul iman pada Allah enggak sih? Gitu. Jenengan tuh istimewa loh. Enggak semua orang itu lahirnya non-muslim terus jadi muslim. Mereka itu kebanyakan itu warisan. Iman pada Allahnya itu keturunan. Neneknya, kakeknya Islam, ayahnya Islam, maka dia Islam. Dia belum sampai proses pencarian diri sehingga mantap dengan Islamnya, belum sampai nyari ilmu agama yang dalam sehingga mantap dengan imannya. Belum tentu loh mereka kalau diingin-ingini suami yang kaya raya, yang ganteng, kaya raya, punya jabatan tinggi, tetap tidak mau dinikahi karena non muslim tuh belum tentu karena belum mesti imannya kuat gitu. Lek jenengan ini kan luar biasa non muslim jadi muslim, maka Allah itu pengen engkau buktikan bahwa engkau itu beriman pada Allah, maka engkau dicoba. Lah kalau jenengan ini balik ke Kristen ya berarti nggak benar-benar beriman sama Allah. Oh gitu ya Bu? Iya. Semakin jenengan ragu, semakin Allah ingin kepastian dari jenengan. Betul-betul iman enggak ini orang? Maka hati-hati teman-teman kalau sampai ragu dengan imannya. Allah akan coba. Karena Allah itu paling tidak mau diduakan. Disekutukan. Itu enggak mau. Jadi kalau ada kepikiran mau balik lagi ke agama selanjutnya, berarti sudah benar-benar beriman belum? Gitu Mbak, saya bilang. Oh gitu ya Bu. Iya, saya bilang begitu. Maka kita teman-teman juga di sini juga harus hati-hati. Kalau sampai teman-teman ini imannya lemah, maka Allah akan menguji. Dan ingat,
Ujian itu nggak mesti yang buru-buru kayak mbaknya tadi. Terkadang ujian itu bisa berupa istidroj. Apa istidroj? Dilulu. Ketika imannya lemah, ya malah rezekinya melimpah-limpah. Wow, malah keinginannya terkabul semua. Padahal malah sering meninggalkan sholat. Marah sering nggak berbakti ke orang tua, suka nggak nolong, suka ngeyel, suka bantah, suka membuat sakit hati orang tua. Tapi kok malah hidupnya senang. Oh, jangan dikira itu juga cobaan, bahkan cobaan yang berat sekali. Karena nggak kerasa kalau sama Allah dicoba. Itu namanya istidroj, dilulu. Dilulu. Ketok kok tambah lancar ya, sholatku bolong-bolong ya, kuliahnya kok tambah lancar. Misal, itu namanya dilulu. Hati-hati, sekali Allah jatuhkan, brek. Kaget. Semua diambil oleh Allah. Kaget. Makanya hati-hati. Apalagi sampai diambil nyawanya pas dicoba seperti itu. Gitu ya. Jadi ketika membahas apa kaitan antara akidah, syariah, dan akhlak, akidah nomor 1. Terpenting. Akarnya. Akar dari pohon. Yang membuat kuat. Nah ketika akidah sebagai akar, syariah itu sebagai batangnya. Batang ya. Jadi sebagai batangnya dan akhlak itu buahnya. Batang atau ranting-rantingnya, kalau akhlak itu adalah buahnya. Jadi kalau ada teman-teman itu yang santun, itu adalah buah ilmu agama salah satunya. Ilmu karakter, pendidikan, jadi guru kan begitu, ada ilmu tentang etika, karakter. Itu kok mahasiswa yang luar biasa ini, Mas Adiriansah misalnya, sebelum kuliah agama Islam misalnya. Nah, itu akhlaknya pada Allah bagaimana? Kok sesudah kuliah agama Islam, tahu ilmunya, maka akhlaknya pada Allah lebih baik. Sholatnya lebih baik. Memberikan hak Allah yaitu untuk disembah. Ya, jadi maka itu namanya berbuah ilmunya. Itu yang penting, ilmunya berbuah enggak. Lu cari mahasiswa kok kayak gitu loh. Katanya unisula. Lah kok sholat jenazah aja enggak bisa. Nah, itu berarti ilmunya enggak berarti pohonnya enggak berbuah. Apa enggak ada manfaatnya? Ya ada, tapi kurang. Ilmu itu enggak ada manfaatnya, tapi kalau enggak sampai berbuah, ya ibarat pohon. Hanya buat berteduh. Ada tuh manfaatnya? Ya ada. Tapi kalau pohon itu juga bisa berbuah, itu berarti ibaratnya kalian itu ya punya akidah, punya syariat, punya akhlak. Ini buahnya, ini batangnya, ini akarnya. Kalau nggak punya akhlak, Bu, katanya mahasiswa Misula udah belajar tutorial, 1, 2, agama Islam 1, 2, 3, 4. Dapatnya nilai lulus semua lah, kok akhlaknya kayak gitu ya sama Allah, sholat masih bolong-bolong, sama teman masih suka iri, dengki, dan sakit hati, sama tetangga kurang baik, cuek, bebek, nggak care, nah, sama saudara suka iri juga. Nah, lah kok gitu? Berarti buat apa dong kuliah agama di Indonesia? Lo kok buat apa? Namanya orang tahu dengan orang yang tidak tahu tetap beda. Tetap ada manfaatnya. Ibarat pohon itu ya tetap kayunya bisa buat kayu bakar, ya tetap bisa untuk berteduh. Intinya kalian mahasiswa sama yang nggak bukan mahasiswa ya tetap beda. Mahasiswa unisula dengan non unisula yang nggak diajari agama ya tetap beda, punya ilmu. Nah, tapi alangkah luar biasanya kalau ilmunya berbuah, bermanfaat untuk diri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Oke, jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini?
nggak kerasa 10 menit, ya 10 sampai 15 menit selesai, hari selesai ya. Saya itu takut kalau lama-lama kuliah online tuh kalian malah bosen ya. Takut. Kan gitu, Ibu Ida udah cerita belum? Kalau belajar agama itu setan tuh perjuangannya 45 loh teman-teman. Kalian tuh ditaburi tepung matanya, dikasih paku. Itu soheh itu dari riwayat apa namanya riwayat para ulama. Jadi ada kitabnya yang menjelaskan itu. Kalau kita belajar agama sudah sering saya sampaikan toh, tepung ditaburkan, paku diletakin di pantat kita. Jadi sejam itu rasanya suwi. Malah ono sing wis delok jam kat mau jam piro. Iki wae dosene ngajar tenanan loh. Gorong lek dosene ngajari enggak tenanan, ngajari enggak pakai intonasi, enggak pakai gerak, semangat. Seperti ibu yang memang motivator. Tambah males meneh. Ya, gitu loh maksud saya. Jadi teman-teman tuh harus niatnya harus sungguh-sungguh, harus kuat untuk bisa berhasil melawan nafsu, melawan setan. Kalau kuliah yang lain, kalian udah merasa ini jurusanku, FKIP, misalnya kalian jurusan PGSD matematika, wah ini misal kalau yang matematika, wah ini matematika penting gitu. Setannya ora usah ngekei tepung, ora usah itu. Enggak perlu. Kaliannya juga udah merasa ini penting gitu ya. Tapi kalau belajar agama, Masya Allah, betapa setan itu senang sekali. Kalau ada yang tergelincir dari agama Islam karena kejahilan. Maaf, tanda kutip, kebodohan ilmu agama. Nggak ngerti ilmu agama. Itu setannya tepok-tepok. Ojo sinau agama. Ayo, dadi koncoku ning neraka. Ayo, kamu nggak perlu paham agama. Semakin paham, semakin gelisah, banyak dosamu. Gitu ya. Ada pertanyaan atau komentar? Nah, makanya Ibu lek kuliah Zoom itu paling lama itu ya sejam lebih 10 menit, 5-10 menit. Lek ada yang banyak nanya, lek enggak ada yang banyak nanya, sejam serampung. Enggak harus semua saya jelaskan, enggak. Lah wong tak jelaske wae ra ono sing teko itu. Jadi kan bingung, ini paham jelas atau blas? Jelas atau blas? Blas ini bahasa Jawa artinya enggak paham sama sekali dengan yang disampaikan. Nah, kalau ada yang minimal satu orang komen atau tanya, oh ini berarti paham, gitu ya. Oke, nggak apa-apa, nggak saya paksa kalau belum ada. Namanya juga belum ada ya. Selanjutnya, oh jangan dikira 27 slide saya sampaikan semua, enggak ya. Ruang lingkup syariah. Ini kita sekarang bahas syariah. Loh, terus tujuan syariah itu apa, Bu? Ini dulu. Sekarang masuk ke fikih dulu ya. Nah, kok tiba-tiba fikih? Syariah aja. Klasifikasi hukum syariah ada wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ya, ini nggak mungkin kalian nggak tahu. Kalau wajib berarti harus dilakukan. Haram harus dihindarkan. Tidak ada sedikit pun ya kelonggaran. Ya, jadi kalau haram mutlak tinggalkan. Tapi kalau kebaikan ibadah semampu kalian. Lagi sakit, ya sholatnya nggak harus berdiri. Boleh sambil duduk. Boleh kalau duduk nggak kuat sambil miring. Tidur miring. Kalau masih nggak kuat sambil ketip-ketip. Kalau nggak kuat lagi, disolati. Itu namanya Islam tuh gitu. Kalau yang wajib, mutlak, kalau yang haram, mutlak hindari. Nggak ada toleransi. Tapi kalau untuk yang
sunnah atau yang wajib seperti ibadah-ibadah itu lakukan semampu kalian. Makruh seperti merokok ya boleh ya, sebaiknya dihindari. Tapi nggak bisa ya nggak apa-apa. Mubah itu boleh ya. Boleh itu ya artinya ya lakukan saja seperti makan minum, tapi jangan berlebih. Apa tujuan syariah? Kenapa Allah mengadakan kenapa yo kok ada syariah ya? Kok ada syariah itu kenapa? Kok ada aturan Allah mengatur hidup kita? Oh, kan sebelum Islam, lihat sebelum Islam turun bagaimana itu bobroknya moral manusia yang ada di salah satunya di Arab Saudi, punya anak perempuan dikubur, punya istri diwariskan. Loh, jadi istri kok diwariskan kayak barang aja. Nah itu kalau nggak dikasih petunjuk sama Allah tuh akalnya itu nggak sampai. Kita itu nggak sampai mikir surga neraka itu nggak sampai. Maka adanya syariah itu untuk apa? Ya untuk banyak hal, kemaslahatan agama, memelihara jiwa kita, memelihara akal kita, gitu ya. Jadi dipelihara jiwa kita. Nanti sampai slide berapa? Nggak usah semua. Sampai ini ya, sampai slide 18. Oke, jadi itu teman-teman, tujuan syariat Islam itu seperti itu. Memelihara kemaslahatan, memelihara jiwa. Jiwa kita itu dipelihara dengan adanya aturan itu. Akal kita dipelihara, keturunan kita dipelihara. Coba teman-teman bayangkan, kalau nggak ada hukum waris, ya enggak. Kalau nggak ada wali nikah, kalau nggak ada wali, lah ada anak-anak di luar nikah itu nggak jelas itu ayahnya siapa, dia nggak nasabnya bagaimana. Nah itu maka kita itu dijaga keturunan kita supaya orang tuh tahu ini ayahnya siapa, bin siapa, neneknya, kakeknya siapa, buyutnya siapa. Lah kalau itu nggak diatur, ya nggak tahu, wis pokoknya nggak ngerti walinya, kasihan. Seperti hewan aja kan nggak ngerti. Bapaknya sopo, kucing tuh kan bapaknya sopo, kan nggak ngerti. Ya, nggak ngerti. Kehormatan kita itu dijaga dengan adanya aturan jilbab misalnya. Oh, dijaga ini mutiaranya, ini dijaga. Harta benda kita, ini dijaga harta benda kita. Coba kalau nggak ada aturan syariah, halal, haram. Mencuri itu halal, haram. Ya, coba. Oh, kita punya sesuatu kerja keras, diambil orang, gitu ya. Ruang lingkupnya tadi akidah, akhlak, gitu ya. Komitmen Muslim sekarang sebagai seorang Muslim kita itu harus berkomitmen terhadap akidah kita nomor satu. Nomor satu akidah saya udah jelaskan di semester 1. Itu mutiara termahal. Itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari bakaran api neraka yang abadan. Kalau dosa-dosa selain syirik pada Allah, itu masih bisa menikmati surga. Walaupun gosong dulu di neraka. Dibersihkan dulu di telaga Kautsar. Sesudah dibakar dosa-dosanya karena dosa-dosanya. Tapi kalau nggak punya mutiara iman, imannya tergadaikan sampai ada keraguan sama Allah, ya abadan kayak orang kafir, nggak menikmati surga sama sekali. Tapi kalau masih ada sebutir iman, walaupun di dunia masih sering tergelincir dengan dosa-dosa, maka sesudah Allah bersihkan di neraka, masih bisa menikmati meskipun emperan surga. Oh ya jangan dikira, masa njaluk surga sing nomor VIP ya. Dosane akeh kok VIP. Jangan dikira emperan surga itu ya enggak terbayang nikmatnya. Walaupun cuman emperan. Asal masih punya sebutir iman tadi ya. Nah tadi dosanya banyak sekali.
Ya sama orang tua ya kurang bakti, sama teman ya suka kurang kurang sayang, kurang menolong, iri dengki. Ya ibadahnya gak karu-karuan, kadang sholat lah kok njaluk surga. Ya udah, tapi Allah kan Maha Pengampun. Kalau memang ternyata banyak dosa, ya asal masih memegang dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masih tuh kasih sayang Allah tuh dibersihkan di telaga Kautsar, dimandikan, terus bisa masih menikmati nikmatnya surga Allah. Begitu ya. Jadi jagalah mutiara iman ini, jangan tergiur oleh harta benda atau apapun. Bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Jangan sampai bunuh diri karena masalah dunia. Karena langit menolak, bumi menolak, jadi hantu itu betul. Ya, hantu gentayangan. Jadi hantu itu enggak ada, bu, kata siapa enggak ada? Ada, itu roh-roh yang gentayangan. Jadi dia ditolak, enggak punya akidah toh. Orang kalau bunuh diri kan berarti putus asa, enggak percaya sama Allah. Putus asa, enggak percaya sama Allah kalau orang sampai bunuh diri. Maka langit menolak, bumi menolak, maka dia gentayangan ya. Di antara bumi dan langit enggak ada yang nerima, terus gimana? Lah kalau di akhirat, lah kalau dia meninggalnya tadi bunuh diri dan tidak punya iman sedikit pun pada Allah, ya dia ya abadan kayak orang kafir karena pas detik-detik meninggalnya dia nggak punya iman. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Ya Allah, naudzubillah, jangan sampai anak cucu kita seperti itu ya. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, kok sampai bunuh diri gitu. Saya 2 tahun, 1 tahun, ya 2 tahun lalu sebelum pandemi. Jadi di atas jembatan antara Rumah Sakit Sultan Agung, kalian udah ke kampus Unisula belum? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah bagus, tahu kampusnya ya. Ada yang nasibnya, masya Allah, sampai dari awal kuliah sampai hampir lulus nggak tahu kampusnya. Anaknya dosen saya katanya, kampus saya itu kayak apa ya, dari awal kuliah sampai mau lulus nggak tahu kampusnya karena pandemi ya. Nah, itu ada yang mau bunuh diri loh. Jadi betul-betul saya lihat mau terjun. Jadi putri hamil besar, mungkin itu di luar nikah. Di depannya RSI Sultan Agung itu mau terjun toh. Aduh, ndredeg saya ya, semua orang ndredeg, semua orang kalau mau dideketi dia mau lompat. Tuh kok bisa sampai gitu tuh ya? Itu karena dia sudah putus asa, udah nggak percaya sama Allah lagi tuh. Itu kalau sampai lompat ya, bisa dibayangkan ya, naudzubillah min dzalik. Pasti karena setinggi itu kan pasti nanti ada bagian-bagian tubuh yang terlempar apa, ngeri pokoknya. Tapi akhirnya gimana, Bu? Akhirnya sesudah jam 4 sore itu ada yang itu yang menghamili kayaknya ya. Itu datang, dia itu dikirain nggak jadi bunuh diri karena yang menghamili itu datang bilang aku mau tanggung jawab, aku mau mencintaimu, wes pokoknya dirayu-rayu. Tetap nggak mau, tetap mau terjun. Akhirnya ada yang cerdas tuh. Pas waktu dia eyel-eyelan sama yang calonnya itu, dari belakang ada yang berani pelan-pelan tangkep. Iya. Tangkep terus digotong orang banyak. Tangkep badannya biar nggak sampai jatuh. Terus dibantu 2 orang disadarkan, dibawa ke rumah sakit itu maksudnya ditenangkan. Karena kalau di jembatan itu kan sudah setan tuh udah ayo jadi temanku aja di neraka. Ayo terjun. Alah gombal, itu bohong, itu karena kamu mau terjun aja.
dia itu mau bilang kayak gitu, nanti diulang lagi, nggak tanggung jawab lagi. Ayo, ayo, ya, itu bahaya itu. Makanya ada yang terus dari belakang mindik. Ketika orangnya lengah, terus ditangkep. Karena orangnya hamil berat mungkin ya, dibantu 2 orang, turun, ditenangkan. Astagfirullahaladzim. Memang cobaan hidup itu tidak mudah. Terkadang sampai kita jadi mahasiswa itu hidup lancar. Pas nikah banyak cobaan, itu ya ada. Pas sudah nikah lancar. Pas punya anak, ada banyak cobaan. Maka jangan pernah kita itu kekurangan ilmu agama yang membuat akidah kita lemah. Maka kesempatan untuk menuntut ilmu manfaatkan. Manfaatkan betul, bersungguh-sungguh baca dulu materinya. Jangan males dibaca, nanti dengerin kuliah dosen betul-betul. Gitu ya. Oke, 5 menit lagi kita selesai kuliah. Ada komentar atau pertanyaan? Yang materi lain kan bisa moco dulu, ya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau orang yang sudah meninggal itu langsung dihitung amal perbuatan baik buruknya atau menunggu setelah hari kiamat, Bu? Oke, itu pertanyaan yang sangat umum. Bagus, tapi umum. Apa ada yang bisa membantu saya menjawab dulu? Siapa tahu sudah ada yang tahu. Belum ada yang. Siapa yang mau menjawab dulu? Diniati Rahmahutami. Silakan Mbak Dini. Tahu saya kalau orang yang meninggal itu nggak langsung ditimbang amal perbuatannya, karena nanti sama-sama kan di padang mahsyar kita sama-sama gitu, Bu. Jadi nunggu ibaratnya hari akhir baru kita ditimbang. Sebelumnya terus ngapain aja, yaitu yang kalau yang jahat ya dapat siksa kubur, kalau yang baik ya yang saya tahu ya Bu itu kayak tidur gitu, kayak cuman tidur gitu doang sih Bu. Ya, teman-teman itu di Kick Andy. Kick Andy itu kan orang yang sangat rasional. Jadi habis kuliah ibu ini, karena ada yang tanya seperti itu, habis kuliah ibu ini, ibu kasih tugas, tapi tidak ibu nilai. Tugasnya adalah motivasi kalian untuk tahu tentang pertanyaan tadi. Kayak apa, Bu? Jadi di YouTube itu ada Kick Andy, di situ menjelaskan orang yang mati suri, bagaimana mati suri. Jadi sebenarnya dia udah mati, udah mengalami proses sampai kubur, tapi dia hidup lagi. Ya, di situ dia cerita tentang bagaimana ketika dia mati. Di kuburan seperti apa, ditemui oleh malaikat, dan itu cerita dia persis dengan cerita dari riwayat para ulama yang ditulis dalam kitab-kitab kuning yang ibu dulu di pesantren ngaji. Jadi insya Allah itu betul-betul cerita nyata, ada orang mati suri, dan itu bukan YouTube abal-abal, tapi YouTube orang yang sangat rasional, yang yaitu Kick Andy. Jadi di Kick Andy itu kamu cari, nanti kalau saya ingat tak carikan, tapi kalau saya nggak ingat kamu cari sendiri. Ya, itu masuk poin keaktifan. Poin keaktifan nanti kamu berarti bisa ngomong ke Komting, saya menyaksikan YouTube itu. Tapi nggak saya suruh kumpulin resume, enggak. Wong ini untuk memotivasi kalian. Ada kisah nyata bagaimana sih prosesnya kalau seperti yang disampaikan Dini itu betul. Jadi nggak langsung disiksa. Maksudnya ditimbang dulu. Cuman ketika dikubur, kalau orang-orang yang amal buruknya banyak, itu memang sudah menerima siksa kubur dulu. Tapi itu ibarat di penjara itu baru sebelum disidang. Itu baru di kerangkengnya aja. Nanti sesudah ditimbang baru kan dia di neraka apa di surga gitu kan. Begitu ya.
Nanti jadi di situ kesaksian orang mati suri. Dan itu enggak bohong, rasional. Itu sesuai dengan dulu ketika Ibu di pesantren ketika membahas tentang alam gaib. Salah satunya adalah ketika orang sesudah mati itu seperti apa. Bagus itu. Saya sampai lihat beberapa kali. Oke, 3 menit lagi. Jadi teman-teman, kita itu harus komitmen luar biasa terhadap syariat, terhadap akidah kita, syariah kita. Juga kita harus berusaha agar membuahkan akhlak dari akidah atau keimanan kita itu dan dari syariah kita. Dari akidah bagaimana, Bu? Nah, misalkan ini Mbak Tias nih, Mbak Tias. Ya, disuruh ibunya. Ada kembalian. Kembaliannya lumayan karena ada diskon nih. Ibu tahunya kembali misalnya hanya 50.000, tapi tadi diskon. Ini kembaliannya ini ada 75.000. Ngomong enggak ya? Misal gitu. Nah, itu tuh sudah levelnya akidah. Loh, Allah kan Maha tahu walaupun ibu enggak tahu. Saya tak tetap ngomong perkara saya pingin yang 25.000-nya, saya bilang yang baik. Bu, karena tadi diskonnya lebih banyak hari ini, boleh enggak yang 25 untuk saya? Kalau boleh, alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa. Mungkin ibunya punya pertimbangan tertentu, dan disitulah keimanan kita juga untuk tetap bakti pada orang tua kadang juga diuji. Ngapain? Ibu lagi banyak butuh, enggak usah. Nah, di situ diuji kalau orang tuanya begitu, misal. Di situ itu buah dari akidah kita di situ. Yang laki-laki misal, lagi diem-diem, muncul gambar-gambar Mas Ramadan, gambar-gambar porno. Lanjutin nggak ya? Lanjutin nggak ya? Nggak ada orang tuh, mana libidonya lagi naik ini, karena nggak puasa, nggak olahraga, lanjutin nggak ini lihat HP-nya ini? Saya nggak niat browsing kok keluar sendiri. Nah, itulah buah akidah itu akhlak. Kalau Mas Ramadan mampu, memang nggak ada yang tahu. Saya di kamar sendiri. Saya juga nggak nyari tahu, tiba-tiba situs ini datang sendiri. Tapi karena akidah, keyakinan Allah Maha Tahu, nggak jadi. Bismillah, saya tak alihkan nafsu saya ke olahraga. Kalau olahraga masih kurang puasa. Kalau itu kurang setiap hasrat itu datang, ya, menyibukkan diri sesibuk-sibuknya, bersih-bersih rumah, main ke teman, gitu. Itu namanya akhlaknya, akidahnya sudah berbuah akhlak. Itu namanya menjadi muslim yang komitmen terhadap akidah dan syariah. Begitu. Tapi kalau belum berbuah, nggak apa-apa, kan aku nggak nyari-nyari, muncul sendiri. Ya yang pertama rezeki, lihat sekilas. Tapi yang kedua, ketiga itu namanya, ya silakan Mbak Zakiah kalau mau tanya. Sebelum kita maaf akhir. Bu, izin bertanya, apakah selama kita hidup itu hanya cukup dengan syariat saja? Apakah juga harus kayak ada ilmu hakikat seperti itu, Bu? Oke. Jadi kita hidup tuh harus tadi 3 itu lengkap. Akidah, syariah, akhlak. Hanya saja orang tuh seringnya akidahnya lemah, syariah atau terhadap pemahamannya terhadap hukum-hukum Allah lemah, akhirnya akhlaknya lemah. Bagaimana dengan hakikat? Maksud kamu gimana hakikat? Seperti kayak ilmu hati, ikhlas, terus ya, ikhlas, ikhlas, syukur itu adalah akhlak. Ya, itu akhlak yang baik. Itu pasti adalah buah dari keimanan kita itu atau akidah kita, dan buah dari syariah. Lebih kepada akidah kalau itu. Misal, ya Allah, dengan berbagai cobaan, ya Allah, kok masih tetap bisa sabar. Nah,
bagaimana ya caranya, maksudnya itu berarti ilmu hakikat. Bagaimana ya caranya saya bisa sabar? Mencari ilmu supaya bisa sabar. Oh, cari ilmu yang terkait dengan hati, mengelola hati, memanage hati. Ya, tahu ilmu psikologi, oh apa yang positif dibalik semua hal negatif yang nggak diinginkan. Itu namanya ilmu-ilmu, itu namanya ilmu, kalau yang dimaksud Mbak Zakiah itu ilmu yang membantu bagaimana hakikat jiwa atau jiwa kita itu sehat, baik, hasan ya, baik, husnul ya, baik, intinya jiwa kita baik gitu ya. Jadi itu ya penting cari-cari ilmu seperti itu. Ibu misalkan atau teman-teman syukur, bagaimana ya caranya biar pandai bersyukur? Ingat untuk selalu bahagia dan bersyukur, tapi melaksanakannya kan tidak mudah. Kan sering tuh, jangan lupa bahagia. Kenyataannya tidak mudah. Nah, itu harus punya ilmunya. Misalkan ada sesuatu yang tidak terjadi. Apa ilmu psikologinya? Cari fokus pada hal positifnya. Misal punya suami, suaminya bersikap yang tidak sesuai dengan keinginan dan pikiran dan perasaan kita. Cari apa itu yang kira-kira masih positif di suami itu apa, sehingga kita tetap bisa bertahan sama dia. Syukur-syukur bisa dibicarakan dan diselesaikan dan dikomunikasikan. Kalau enggak, lah piye? Namanya menikah itu sama-sama dewasa, wis karakter sudah terbentuk, wis angel merubah karakter orang. Jadi nggak usah mikir merubah, tapi memikir strategi. Ya itu nggak mudah. Tapi strateginya gimana ya? Saya punya ibu kok sukanya gini. Bisa. Ya strateginya gimana ya biar saya bisa sabar, biar saya tetap bisa syukur. Nah itu ada ilmunya. Salah satunya ilmu agama dan ilmu psikologi. Nah, itu namanya ilmu jiwa hakikat. Baik, terima kasih. 3 menit lagi kita akhiri ya. 3 menit lagi kita akhiri, kita selesaikan slide-nya aja, tapi yang penting-penting saja. Oke, jadi komitmen tuh sampai kayak gini teman-teman, komitmen beribadah itu saudara-saudara kita di luar negeri, Masya Allah, saya pernah merasakan ya, walaupun hanya 2 tahun, tapi lagi musim salju, yang 0 derajat, aduh, kayak menusuk tulang, padahal udah pakai pakaian tebal. Oh ya Allah Gusti, lah kayak gitu kok masih harus sholat, ya enggak? Ini lihat, oh kerjanya dia di hutan, tapi dia tetap harus sholat. Itu namanya komitmen. Ya, komitmen lah. Komitmen kita itu seperti apa? Ini, misalkan, nah, makanan tuh di sini tuh banyak, tapi saya hanya makan salad. Itu namanya komitmen. Karena saya tahu di sini-sini tuh nggak halal. Ya, ada pork itu babi, atau kalaupun ayam masaknya sama pork. Jadi yang lain kenyang, saya kelaparan. Itu namanya sabar, teguh, komitmen terhadap akidah dan syariah. Komitmen untuk melaksanakan syariah. Teman-teman kalau di Indonesia belum terlalu diuji keimanannya itu. Semua mayoritas orang Islam, makanan dijamin halal oleh MUI. Kalau pemotongan ayam dikontrol pakai nama Allah, enggak. Kalau nanti sebentar lagi teman-teman kok dapat beasiswa ke Turki, beasiswa ke Belanda, dan itu banyak teman-teman kalian, beasiswa ke Korea, teman-teman tetap bisa enggak tuh jaga syariah, makan yang halal? Tetap bisa enggak itu menutup aurat? Belum pernah diuji. Di Indonesia kalau kita keluar, tiap jalan ada musola, ada masjid, kita bisa sholat di situ. Kalau di luar negeri,
Nggak mesti satu kota ada satu masjid. Jadi kita harus memprediksi keluar rumah jam berapa, pastikan waktu sholat sudah di rumah. Bisa enggak seperti itu? Lah kalau akidahnya lemah, ilmunya lemah, ilmu agamanya lemah, ya insya Allah buahnya nggak berbuah akidah dan syariahnya. Akhirnya, iya tadi ya nggak bisa teguh, sabar, komitmen menjalankan Islam. Nah ini kalau sumber-sumbernya kalian sudah sangat familiar ya. Ada Al-Quran, ada ya ini Al-Quran terbesar, Masya Allah, ini Al-Quran terkecil, ya. Kemudian ini ada sunnah, ya, hadis-hadis Nabi ini yang sudah dibukukan, ya. Ini sekarang Ibu kuliah ini nih, kuliah di studi Islam S3 doktor. Referensinya Arab-Arab begini, tebel-tebel begini, harus bisa bahasa Arab, ya. Begini, ya. Nah, tapi sekarang ada terjemahan kalau kalian mau belajar tentang hadis-hadis Nabi, ya. Terus ada ijtihad, kalau di dalam Quran hadis nggak ada, bagaimana dengan kesepakatan para ulama, ya. Bagaimana dulu nggak ada bayi tabung zaman Rasulullah, sekarang ada. Bagaimana itu menurut ijma ulama? Ijma itu adalah hukum ketiga sesudah Quran hadis. Bagaimana menurut ulama ya? Dulu nggak ada bayi tabung, sekarang ada. Bagaimana? Itu kesepakatan ulama itu jadi hukum buat kita. Kias, dulu nggak ada narkoba. Zaman Nabi nggak ada narkoba, sekarang ada narkoba. Hukumnya bagaimana? Itu namanya kias. Di zaman Nabi memang tidak ada narkoba. Jadi hukum Islam itu ada 4 ya. Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas, gitu ya. Hukum sumber Al-Qur'an ada berapa? Al-Qur'an nomor 1. Hadis atau sunnah nomor 2. Itu kita harus pelajari, harus paham. Nomor 3, ijma. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Ini ada masalah kayak gini nih. Oh, oke. Berarti bagaimana pendapat para ulama? Karena beliau adalah pewaris para nabi. Maka kita patuhi itu, ya. Terus terakhir adalah qiyas. Seperti yang saya sampaikan, qiyas itu hukum juga dalam Islam. Jadi ada 4, bukan Quran hadis saja. Tapi juga ada ijma tadi, menurut ulama itu harus kita patuhi. Dan kias. Kias itu adalah bagaimana walaupun pada zaman Nabi nggak ada, itu kita bisa mengambil satu analogi, satu hubungan. Itu namanya kias. Narkoba nggak ada, Bu, zaman Nabi. Lalu kok bisa menghukumi haram? Gimana, Bu? Caranya dikiaskan. Pada zaman Nabi memang tidak ada itu narkoba. Gitu ya. Pada zaman Nabi itu enggak ada narkoba. Tapi ya, narkoba itu efeknya seperti apa? Oh, efeknya itu membuat fly. Ya, membuat fly, kemudian kok jamnya gak podo ya? Oh. Ya udah, ya ini 2 menit lagi lah. Membuat fly berarti itu hukumnya sama dengan khomer. Gitu, innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi sesungguhnya khamr ya, minum-minum keras itu ya, berjudi itu adalah teman setan. Jauhi agar kamu beruntung. Oh, berarti dia hukumnya narkoba itu sama kayak homer karena memabukkan, membuat orang nggak sadar. Berarti hukumnya sama dengan homer, yaitu haram. Nah, jadi di dalam Islam itu hukum itu ada Al-Quran, 1, 2 hadis, 3 itu ijma,
kesepakatan ulama, dan terakhir adalah qiyas. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah. Ya, sudah selesai kuliah kita. Semua sudah Ibu sampaikan, dan referensinya tidak hanya dari referensi yang buku saya wajibkan itu, tapi juga dari referensi yang lain. Demikian kuliah kita kali ini. Kalau ada komentar atau pertanyaan, boleh di pertemuan ke depan ya, karena tadi sudah saya tawarkan belum ada. Sementara sekarang jamnya sudah lebih. Nah, saya lihatnya di laptop masih 11:07, padahal ternyata sudah setengah 12. Semoga saja teman-teman bersabar. Ya, kalau ada molor-molornya, Ibu tadi dimaafkan ya, kalau ada salah kata. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.